Om Swastiastu, mohon izin Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 7 struktur 2 ingin melakukan presentasi tentang Presiden Bangunan Bertingkat. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Made Wardisdana dengan NIM akhir 134. Yang kedua ada Made Alit Giri Ramakanaka dengan NIM akhir 142. Yang ketiga ada saya sendiri Kumari Aryadi dengan NIM 143. Selanjutnya Made Adi Swarjana dengan NIM akhir 145. Dan yang terakhir ada Made Dwi Angga Praditya Wijaya dengan NIM akhir 161. Adapun studi presiden yang kami pilih, yang pertama yaitu ada Opis Rama 9, yang kedua Tukuni 2 Apartemen, yang ketiga Rahus Bali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Presiden 1 yaitu Office Rama 9. Di sini Office Rama 9 arsiteknya yaitu Goseberi Design, luas 430 meter persegi, tahun dibangunnya maksudnya 2016. Produsen Ayutthaya Aluminium dan Kaca Modern, Siam Yamato. Lokasi proyek alamat Tan Tanon Praram 9, Tanon Rama 9, Kueng Suang Luang, Kueng Suang, yaitu berada di Thailand. Next. Kondisi site. Site gedung perkantoran ini terletak di dekat kawasan bisnis Bangkok. Aksesibilitas ke site cenderung mudah karena berada di pinggir jalan besar. Terdapat beberapa jaringan utilitas pada site seperti listrik dan wifi, saluran air hujan, dan saluran air bersih bisa dilihat di gambar di atas. Dan iklim, Thailand memiliki iklim tropis karena letaknya yang tak jauh dari Khatulistiwa dengan posisi di daerah ekuator. Bangkok memiliki 3 musim, yaitu musim dingin, musim panas, dan musim hujan. Di Bangkok musim hujan biasanya menyengat dan mendung. Musim kering biasanya panas lembab sebagian berawan, dan umumnya panas sepanjang tahun. Kira-kira bervariasi dari 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Next. Konsep bangunan dari Rama 9 Rama 9 ini dibangun dengan menggunakan konsep pragmatik, yang mana pengertian pragmatik adalah konsep yang nyata dan terukur. Misal iklim, terbatas lahan, dana, waktu pembangunan, bahan bangunan, dan atau konstruksi spesifik. Permasalahan pada pendesainan bangunan ini adalah bagaimana merancang bangunan kantor di lahan terbatas dengan kapasitas minimum 40. Dari permasalahan tersebut, maka dibuatlah gedung lantai 3 untuk mengkombinir minimum 40 orang dengan atap pelana. Dinding bata kolom bat. Dinding bata kolom bata dan pola bukaan acak dirancang untuk menciptakan suasana yang unik dan juga memberikan cahaya ventilasi alami. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut merupakan gambar denah, potongan, dan 3D. Titik kolom pada bangunan ini yaitu yang hijau merupakan titik kolom, yang dimana titik kolom terdapat bentangan kolom berkisar 5 meter, dan kolom yang digunakan yaitu kolom baja WF. Next. Komponen struktur pada bangunan Opes Rama 9, yaitu untuk upper strukturnya pada bangunan ini menggunakan komponen balok baja.
Untuk superstrukturnya pada bangunan ini menggunakan komponen kolom baja dan kolom balok baja WF. Substrukturnya pada bangunan ini menggunakan komponen pondasi tapak dan seluk beton. Tektonika pada bangunan ini yaitu dalam arsitektur merupakan kreasi yang mengupayakan struktur dan konstruksi bangunan tidak hanya berperan untuk kekokohan bangunan saja, namun lebih dari itu, bagaimana mengekspresikan keindahan yang terkandung di dalamnya. Pada bangunan ini memiliki tektonika pada bagian dalamnya, yaitu balok ekspos tanpa langit-langit yang membuat kesan yang luas tanpa ada batasan. Konfigurasi struktur. Pada tangga masih menggunakan material baja membentang lurus yang memudahkan pemasangan hand railing karena tidak terdapat bentuk yang membelok. Keunikan struktur di bangunan ini terletak pada ruang kerja di lantai 3 yang menyediakan volume ganda dengan lantai mezanin yang memberikan suasana nyaman dan santai. Tembok bata bagian tangga yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan ventilasi alami yang membuat udara dan cahaya matahari masuk sehingga di bagian tangga pada siang hari tidak terlalu memerlukan cahaya buatan. Untuk sistem struktur yang digunakan yaitu struktur rangka yang dimana struktur rangka adalah struktur yang memiliki kombinasi komponen struktural yaitu balok, kolom, dan plat beton yang dihubungkan bersama untuk menahan gravitasi dan beban lateral yang berbeda dan menggunakan kolom baja karena baja sangatlah kuat dan kokoh. Berikutnya perselian 2, yaitu tekuni 2 apartemen. Dengan arsitek Dede Api Arsitek dengan luasan 400 meter persegi, dibangun pada tahun 2021. Arsitek utama yaitu Iketut Garantara MT IAE, Konstruksi Herland. Lokasi proyeknya alamat di Jalan Pandawa 1 nomor 8 Legian Kecamatan Kuto Kabupaten Bandung, Bali. Kondisi di sekitar site terletak di daerah yang sebuah aktivitas pariwisata di Kuta Bali. Terdapat juga banyak villa hotel di sekitaran site, walaupun masih banyak juga lahan hijau sekitarnya. Aksesibilitas cenderung mudah karena berada di pinggir Jalan Pandawa. Terdapat jaringan mobilitas pada site seperti wifi, listrik dan wifi dan saluran air hujan, saluran air bersih. Bisa dilihat pada gambar di atas. Dengan iklim di sini adalah iklim tropis dengan kisaran suhu biasanya 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Rata-rata musim panas di Legian berlangsung selama 1,6 bulan dari 16 Oktober sampai 4 Desember. Dan musim dingin berlangsung selama 2,2 bulan dari 25 Juni sampai 1 September. Konsep bangunan ini memiliki konsep pragmatik, yang dimana pengertian pragmatik adalah konsep yang penyelesaian satu atau beberapa masalah tertentu yang nyata dan terukur, misal iklim, keterbatasan lahan, dana, waktu pembangunan, bahan bangunan, atau konstruksi spesifik. Permasalahan pada desain bangunan ini bagaimana perancang bangunan apartemen bergaya arsitektur Asia dengan reclaimed dan recycle material. Dari permasalahan tersebut dibuatlah Tekuni 2 yang proyek apartemen dengan 4 kamar taman, 4 kamar standar, 4 kamar suite, dan 1 penthouse berdiri di area 400 meter persegi dengan luas lantai 1000 meter persegi dengan keragaman material, ruang, dan skala Asia sebagai karakter potensial dan juga untuk membuat proyek tersebut. Berikut adalah gambar denah, potongan, dan gambar 3D serta gambar tampak. Bisa dilihat pada gambar ini. Titik kolom pada bangunan ruang Tekuni 2. Yang lingkar merah adalah titik kolom yang
biru adalah titik kolom kayu. Pada lantai 1 menggunakan jenis kolom struktur kayu, dan lantai 2 menggunakan jenis struktur kolom beton. Komponen struktur. Yang pertama ada upper, super, dan substruktur. Upper struktur pada bangunan ini menggunakan rangka atap, kayu, dan atap ekspos. Superstruktur ini pada bangunan menggunakan komponen kolom beton bertulang dan kolom kayu. Substruktur pada bangunan ini menggunakan komponen fondasi, tapak, dan slab beton. Prinsip tektonika. Tektonika pada bangunan ini berada pada strukturnya yang terletak pada sambungan atap yang menggunakan rangka kayu dan mengadaptasi sambungan kayu lurus dan miring berkait. Sambungan kayu pada konstruksi atap ini tidak diragukan lagi dan kekuatannya untuk menahan beban dan menggunakan atap ekspos. Konfigurasi bangunan. Teknologi desain dan teknologi konstruksi harus memiliki teknologi desain dengan mempertimbangkan teknologi konstruksi ramping yang meminimalkan konstruksi di tempat dianggap sebagai salah satu faktor penting sejak awal. Untuk tujuan ini, alih-alih struktur beton bertulang yang membutuhkan banyak peralatan konstruksi di lapangan, mereka mengadopsi struktur kayu yang merupakan keputusan yang tidak terhindarkan untuk mencocokkan status bangunan yang dimana pada bangunan ini lebih banyak menonjolkan struktur kayu, di mana arsitek lebih fokus pada bagian ruang yang terbuka sehingga dapat menghasilkan ruang yang cukup, serta pada bagian atap yang diatur sehingga struktur pada atap begitu terlihat dengan jelas bagaimana arsitek menyusun atap. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu presiden yang ketiga, yaitu Drahus Bali. Arsiteknya itu di Associates. Principal in charge, Georgius Supi Yolodi. Partner in charge, Maria Rosantina. Senior Project Arsitek, C. Kunti Dewa Gani. Konsultan interiornya, Sami Hendra Mianto. Dengan luas 1013 meter persegi yang dibangun pada tahun 2016. Lokasi proyek ini berada di Jalan Wira, Senur Kaja, dan Pasar Selatan. Next. Kondisi site. Site terletak di daerah Sanur yang banyak aktivitas pariwisata, khususnya pada objek pantai. Di sekitaran site juga terdapat banyak hotel seperti Hotel Ina Sanur. Aksesibilitas ke site cenderung mudah karena berada di pinggir Jalan Wira Sanur. Jalan Wira bisa diakses dari bypass Ngurah Rai dan jalan site ini merupakan jalur ke Pantai Segara Ayu Sanur. Terdapat beberapa utilitas pada site seperti jaringan listrik dan WiFi, bisa dilihat pada gambar. Untuk iklim, site berada di Sanur di Denpasar Selatan dengan iklim tropis. Dengan suhu bervariasi dari 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Musim panas di Sanur berlangsung 1,5 bulan dari 13 Oktober sampai 30 November. Sedangkan musim dingin berlangsung selama 2,3 bulan dari 22 Juni sampai 30 Agustus. Next. Untuk konsep bangunan, konsep Rahus ini juga dibangun dengan menggunakan konsep pragmatik, tapi juga dengan konsep analogi. Latar belakang pada pendesainan bangunan ini yaitu bagaimana merancang sebuah bangunan villa atau rumah sebagai tempat peristirahatan keluarga di kala liburan dengan suasana Bali yang bergaya tropis yang kontras dengan kehidupan perkotaan Jakarta. Rumah ini punya tampilan berbeda pada lantai dasar dan lantai atasnya. Pada jalan masuknya menggunakan analogi arsitektur Bali, yaitu aling-aling yang dipakai di area transisi antara layar rumah dan dalamnya. Masuknya ini melewati kolam air dengan jalanan di tengahnya. Selanjutnya yaitu denah, potongan, dan gambar 3D. Bisa dilihat pada gambar di sini. Next.
Selanjutnya yaitu titik kolom pada basement. Ada basement ini digunakan sebagai kamar pembantu. Letaknya di dekat tempat parkir dengan 4 kamar, living room, serta toilet. Lingkaran merah itu titik kolom beton, tidak memakai titik kolom kayu. Pada basement ini jenis kolom struktur yaitu memakai kolom beton dengan material beton berulang. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan titik kolom pada bangunan ini. Titik kolom titik merah itu titik kolom kayu, yang biru titik kolom kayu. Lantai 1 ini sedikit menggunakan jenis kolom kayu. Kolom kayu dengan material kayu sebagai struktur pada sisi-sisinya. Lantai 2 jenis kolom yang digunakan yaitu kolom beton. Next. Komponen struktur. Yang pertama, substrukturnya pada bangunan ini menggunakan komponen fondasi tampak dan slub beton. Superstruktur pada bangunan ini menggunakan komponen kolom beton dan juga kolom kayu. Struktur pada bangunan ini menggunakan rangka atap kayu. Next. Tektonika. Penerapan tektonika pada bangunan ini, penggunaan rangka atap kayu yang jurai keluar dimanfaatkan sebagai balkoni. Ini mengeluarkan keunikan sendiri dari segi estetika karena tidak konvensional. Pada balkoni terdapat juga jendela kayu yang bisa ditutup ketika hujan. Yang kedua, bentang titik kolom. Pemanfaatan bentang titik kolom yang panjang sehingga menciptakan ruang terbuka di living room dan ruang makan, serta menghasilkan view yang luas ke arah kolam renang. Next. Konfigurasi struktur. Alasan pendesain struktur utama dari The House ini yang terlihat seperti terbagi dua antara area tingkat atas yang diibaratkan sebagai kontak kayu mengambang yang melindungi area tingkat bawah atau lantai satunya. Hal ini juga menciptakan area terbuka pada bagian bawah bangunan yang digunakan sebagai aktivitas keluarga. Next. Sekian presentasi dari kami dan ini kesimpulan dari keseluruhan presiden yang kami buat. Pada 3 presiden tersebut, masing-masing presiden memiliki tektonika struktur yang di mana tektonika tersebut merupakan keindahan dari struktur pada ketiga presiden tersebut. Di dalam ketiga presiden tersebut terdapat macam-macam struktur dibangun seperti struktur baja, beton, dan struktur kayu. Pada macam-macam material struktur tersebut terdapat kelebihan dan kekurangan material, seperti struktur baja yang kuat ringan tetapi kurang terhadap korosi dan gempa. Struktur beton yang pembuatan memerlukan waktu yang lama tetapi dengan perawatan yang mudah, serta struktur kayu yang kuat akan tetapi cepat mudah korosi serta tidak tahan lama. Baik, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.